sahbihi. Dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Kita masih diizinkan untuk bernafas di dalam keimanan dan kemudian melangkah ke rumah di antara rumah-rumahnya untuk beribadah kepadanya sekaligus mengenal lagi agamanya dengan bermajelis ilmu. Alhamdulillah di masjid ini kita sudah mencoba berusaha untuk menghidupkan sunnah. Yang pertama beberapa pertemuan yang lalu, 2 pekan yang lalu, yaitu sujud sujud tilawah karena ketemu dengan ayat sajadah. Kemudian malam hari ini kita mempraktekkan yang namanya sholat jamak mator. Jadi jamak karena adanya hujan. Dan ketika kita ngomongkan jamak, maka jamak itu sebabnya bisa banyak. Jadi sebabnya bisa mungkin dengan dalam kondisi terdesak, misal ini ibu-ibu yang mau lahiran atau mau operasi, misal dikasih tahu sama dokternya dengan jadwal operasi mungkin jam kali gitu kan. Jam kali kan berarti dereng masuk asar toh, gitu. Nah maka ketika panjenengan sholat duhur jamak sisa asar nggak apa-apa. Nah ketika dibahasakan jamak maka jumlah rakaatnya tetap sama. Artinya kalau 4 ya 4, 3 ya resot kelongnya 3. Nanti yang bisa dikelongkan cuma 4. Nah pengurangan jumlah rakaat itu disebut qashar. Nah qashar itu hanya berlaku ketika panjenengan safar. Jadi kalau enggak safar maka yang berlaku ya cuma jamak. Nah jamak itu berlakunya karena ada kondisi-kondisi darurat, termasuk hujan. Barangkali ya kita nggak berharap ya, barangkali di kampung panjenengan wonten matur nuwun dan sebagainya, banjir bandang atau tanah longsor gitu kan, atau gempa bumi yang mari-mari, dan kadang enten gempa gede terus gempa kecil-kecil gitu. Nah maka itu bisa termasuk kepentingan-kepentingan yang sangat penting. Misal seorang tentara yang menjaga perbatasan, seorang dokter yang mau operasi, atau seorang pasien yang mau dioperasi, atau orang-orang yang kemudian kados security atau satpam yang harus menjaga mesin ini ra dijogo bledos gitu kan. Kan kadosan Bekasi napa pundi niku sing pabrik pakan ternak omongan itu kan terus mesinnya jeblok ngoten kan. Nah maka kalau nggak diawasi kemudian jeblok gitu kan dan potensi memakan korban dan seterusnya, maka umpami jenengan adalah penjaganya, maka jenengan menjamak boleh. Nah ini aku tak sibuk goreng tempe mergo entuk orderan akeh tak jamak entuk orang. Jadi niku mboten darurat, jenengan tinggal pejahi niku kompore gitu, tempene ampun dicemplung riyen salat riyen bar niku tutuke meneh ling goreng. Mboten nggih. Nah, jadi niku mboten darurat. Termasuk sebagian ibu-ibu wis duandan arep iring-iring manten gitu. Iki nek wudhu bedaan meneh gitu kan, akhire dijamak niku nggih mboten angsal. Niku nggih mboten darurat, mboten nggih. Nah, kalau kemudian safar ketemu dengan darurat, nah, boleh dijamak plus qashar. Nah, jadi jenengan nek safar niku jamak tok entuk, qashar tok entuk, jamak qashar nggih entuk. Ning aturannya adalah jamak qashar itu adalah menggabungkan antara maghrib dan isya, subuh zuhur dan asar. Berarti nek isya kali subuh mboten entuk, asar kali maghrib mboten angsal. Ngoten nggih. Jadi harus sepak 2 paket itu. Zuhur ketemu kali asar, maghrib ketemu kali isya. Nah, bisa dilakukan di depan niku namanya jamak takdim. Nek dilakukan di belakang namanya jamak takhir. Jamak takdim niku dilakukan di depan ketika panjenengan pun ngerti atau punya rencana ke depan meh piye, atau tadi aja operasi jam kali gitu kan, maka dijamak di depan itu lebih baik. Tapi kalau kemudian panjenengan ketemu ruwete ning ngarep dan ning ngarep niki ruwete mboten saged diendai, tapi jenengan punya bayangan bakal tekan atau rampung urusane mengko ning dadak bablas ke
jadwal sholat, maka itu namanya jamak takhir. Misal contoh, jenengan pun punya rencana ini kok tekan rumah jam 12 pas duhur aku sholat duhur. Delalah, ngapunten kecelakaan beruntun dengan jenengan selamat. Ning macet ra karo-karuan gitu kan. Maka ada proses sholat itu terus disinggir kiri, terus dibuka lagi jalannya. Dan jenengan baru bisa lewat itu jam 2:30 dan asar. Maka begitu jenengan lewat, maka jenengan segera nyari tempat sholat. Nah, sholatlah zuhur dan asar di jamak takhir. Karena jenengan safar, maka bisa di jamak qashar takhir. Nah, terkait dengan qashar dalam safar atau jamak dalam safar juga itu ada minimalnya, minimal jarak. Minimal jarak ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 60 kilo, ada yang 70 kilo, ada yang 80 kilo. Tapi mayoritas ulama sepakat tentang jamak atau jarak untuk menjamak dan qashar ini harus disepakati oleh uruf. Uruf niku ada Solo tekan Boyolali niku umume wong Solo niku boten berpendapat nek niku safar gitu. Meneng iki nek Boyolali, nah kok dadak dijamakkan aku safar. Maka itu umumnya orang tidak sepakat. Tapi nek jenengan ajeng teng Jakarta, maka orang sepakat nek jenengan akan safar. Maka ketika itu uruf, maka jenengan bisa melakukan jamak tok atau qashar tok atau jamak qashar. Nah, nek ngono yo berarti bingungnya to Mas, uruf tiap daerah beda-beda. Nah, nek jenengan bingung, maka ada sebagian ulama yang kemudian berpendapat bahwasanya jarak amannya yaitu 80 km. 80 km niku nek dicocokke mriki tekan Jogja niku dereng entuk dijamak. Tapi nek uruf, nek kebiasaan, nah kita orang Solo nek nang Jogja kita bisa mengatakan kita safar ke Jogja. Maka tinggal jenengan mau milih yang mana, ngangge uruf nopo ngangge hitungan jarak. Jadi nek 80 km niku jenengan baru boleh jamak niku nek teng Semarang. Tapi nek teng Jogja belum bisa. Kecuali Jogja nek Jogja priko pinggir pantai niku. Kayak mriki tekan pinggir pantai niku sok langkung. Dan saat niki ngukur jaraknya gampang. Jenengan tinggal lempokke tempat tujuan, mungkin ngangge Google Map pun ketok pinten kilo. Sehingga jenengan bisa sepakat sama teman safar jenengan, apakah istri, anak atau mungkin RT barangkali ajeng piknik gitu kan. Nah ini berarti wis iso dijamak, engko dijamak, ngoten nggih saged. Ngoten nggih. Jadi ketika panjenengan ternyata misal sepakat mriki Jogja belum bisa dijamak, kok ternyata tekan Klaten kendaraannya enten masalah. Akhirnya dengan sebab masalah niku jenengan jamak, nah apa gitu nggih. Jadi enggak selalu jamak itu karena safar, bisa karena sebab yang lain. Tapi nek qashar harus karena safar. Jadi nek jenengan arep arisan kok terus dadak ngosor salat itu boten angsal kecuali arisane teng luar kota. Ngoten nggih. Jadi itu tadi contoh kita mempraktekkan menghidupkan lagi sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu menjamak sholat karena adanya hujan. Napa wajib? Boten. Artinya kalau masjid di tempat jenengan niku tidak menjalankan itu enggak apa-apa. Jadi enggak wajib. Ning nek jenengan yang pengen melakukan itu harus sama imam dan di masjid, boten ning omah. Kok karo bojone iki dijamak mergo udan mboten asal. Itu harus di masjid. Ngoten nggih. Harus di masjid dan bersama dengan imam kaum muslimin yang ada di masjid masing-masing kampung. Jadi mboten kemudian dijamak ning omah dhewe-dhewe. Jadi jenengan ten yo nggih mboten asal jamak. Jadi niku ten masjid tok iki. Mekaten Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pembukaannya. Kita kembali ke materi kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Kita sampai di hadis nomor 13. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sampai itu Rasulullah SAW yaqulu, aku mendengar Nabi SAW bersabda, wallah, sampai Nabi bersumpah menunjukkan kalau Nabi itu ingin memberikan penekanan kalau yang disampaikan itu benar-benar benar. Wallahi, demi Allah. Ini astagfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marrah. Aku, teman-teman, jaluk ngapura marang Gusti Allah karo tobat marang Gusti Allah sak bendina. Fil yaum, setiap hari.
Aksaru min sab'ina marrah, lebih daripada 70 kali. Padahal kalau kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang nek menglakoni dosa niku dielekke, nek wis kebanjur enten dosane di ngapura, nek kemudian ten akhirat genah dijamin mlebu surga, bahkan dikasih kuasa memberikan syafaat, bahkan beliau yang ngetuk pintu surga pertama kali, dan malaikat sing jaga lawange surga niku pun diweling karo Gusti Allah, nek orang Muhammad sing dodok sik dhewe aja mbok ngake, aja mbok ijinke mlebu. Ini menunjukkan keutamaan beliau SAW yang sedemikian luar biasa. Nabi memberikan contoh kepada kita kalau beliau sehari istighfar 70 kali. Maka mari kita tanyakan pada diri kita sebagai orang yang ngapunten, boten enten sing jamin mesti mlebu surga, kan boten enten toh. Atau kemudian yang kedua, kita juga bukan termasuk yang pertama kali buka lawang surga, mesti ngantri gitu toh. Atau kemudian yang ketiga, nek nglakoni dosa ya ora dielekke Gusti Allah, wong dielekke kancane sosok nesu gitu kan. Wong nek dielekke bojone. Kowe kok sakloke kawin karo aku kok saiki cerewet men to. Nah, maka kita yang logikanya banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, maka harusnya kita itu lebih banyak beristighfar daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pramila ketika Nabi memberikan contoh, aku lho ping 70, nganti Nabi mengatakan demi Allah. Sehingga yang terjadi adalah kita harusnya melakukannya lebih gitu. Itu loh lewat masnya sini loh. Kamu mau bagiin dong lewat sini. Sini ya. Bagiin. Lewat sini loh, lewat depan sini loh. Sini loh. Pemalu kayak anak gadis gitu. Sini. Nah, ini dibagiin satu-satu semuanya. Nah, oke, jadi yang ini tip pulau, terus saya kan ngedungke buku dongo-dongo di jamaah pengajian, gitu. Ini biaya ini saya nitip hormati. Jadi beliau itu masuk pintar. Jadi nitip supaya kemudian pahalanya mengalir. Jenengan ora usah bingung ngapalke dari dibuka diwaca. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ini termasuk yang tadi itu enggak ada jaminan, banyak berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan, maka harusnya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nek aku kok kan istighfar kok aku ora kerja Mas itu. Nggih kalih kerja istighfar, kalih nitih motor istighfar, kalih nitih sepeda istighfar, kalih toro ibu-ibu kalih masak nggih istighfar sing kathah nggih angsal. Cara jenengan dagang karo ngentoni pembeli nggih istighfar sing kathah. Cara jenengan nyopir karo nyopir istighfar. Lan sak piturute napa ingkang jenengan lampahi, jenengan iringi dengan istighfar. Mboten napa-napa. Sing penting mboten pas jenengan lagi bucal, nek niku pun mang jumeneng mawon konsentrasi. Jadi jenengan lagi goreng tempe, astagfirullah, sebulan meruput mangane tempe terus, astagfirullah. Kaya ra ditukok endok karo bojoku. Kenapa-napa istighfar sing kathah gitu kan. Ya, sehingga tentu harapannya kita bisa mengungguli Nabi SAW dari jumlah. Bukan karena kita pengen gagah-gagahan di hadapan Nabi, bukan karena kita tuh merasa dosa kita tuh luwih akeh ngoten lho Pak. Bu. Jadi bukan karena berarti aku luwih hebat timbang Nabi, mboten demi Allah mboten niku karepe. Tapi lebih karena kita itu ngrumangsani nek dosane luwih akeh, mboten enten dereng enten jaminan secara khusus nek kowe lho tak jamin mlebu surga kan mboten enten. Kita tetap harus berjuang. Lah berarti nek wong kaene wong agama kae ngomongin nek imane ngene kok genah mlebu surga niku pun nek jenengan mau belajar perbandingan agama niku bisa dijelaskan dengan berbagai macam penjelasan sing intine niku dogma niku doktrin niku mboten bener. Lho saiki lho di logika nek temenan niku Tuhane niku mati ten nika tiangi cagak tiang mboten tiang wong cagak niku lho cagak peneng niku lho. Nah ngomongnya kan mergo pengen menebus dosa umat manusia ngono to judule. Tapi apa yang terjadi ketika Tuhannya cemendel ten mriku? Dia mengatakan Eli Eli lima sabahtani, Tuhanku Tuhanku kenapa engkau meninggalkanku?
Jadi dia sebagai orang yang katanya mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa, yang terjadi dia ora lilo digantung niku bukti ning njaluk tulung. Dong boten. Artinya nek dia rela dengan takdirnya dia harus di situ menebus dosa. Kudune kan omongannya boten eli lima sabaqani. Kudune kan dalam posisi terpeneng itu dia mengatakan, "Wahai manusia, iki lho aku ning kene goro-goro kowe." Digo kowe kan ngono kudune. Tapi yang terjadi boten. Eli lima sabaqani, Tuhanku mengapa engkau meninggalkan? Dan saya pernah nanya, saiki lho, nek kuwi bener Tuhan. Posisine dhek ning tiang penengan niku wau. Ora iso medhuk, ora iso ucul njaluk tulung. Terus sing dijaluki tulung kuwi sapa? Mosok dhek njaluk tulung ning awake dhewe. Berarti kan itu tidak sama sekali menunjukkan kalau dia itu satu. Dia itu berarti enggak cuma satu, ada yang lain. Oh jaluk tulung judulnya. Kalau dia memanggil dirinya sendiri terus piye gitu kan. Satu. Yang kedua, nek emang itu dia itu maha kuasa ngopo ora medhuk dhewe. Nah muncul kayak itu aja nggak bisa gitu. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan yang luar biasa. Bahkan dalam Quran itu Allah menyebutkan sisi kemanusiaan beliau Isa alaihissalam dengan firman-Nya, "Kana yakulani to'am." Isa karo simboke kuwi mangan panganan. Nek wis jenenge mangan panganan, kuwi mesti nek telat mangan berarti napa? Luwe. Nek kok kaya mangan terus warak, bar warak terus BAB. Lho niku wis genah. Makane nek nganti kaya ngono kuwi berarti niku menungso sanes Gusti kan ngoten. Bukan Tuhan. Tapi logika sesimpel itu ternyata tidak bisa diterima dan alhamdulillah panjenengan sebenarnya mriki di atas akidah itu niku yang jenengan harus syukuri. Napa boleh jenengan nek biyen nate ten agama niku terus medal pindah mriki niku yang harus jenengan tambah syukuri melih bahwasanya panjenengan sudah diselamatkan biyen wis tau minggring-minggring ning bibir neraka sakniki pun medal. Alhamdulillah. Senajan ngoten nggih tetep berjuang. Makane jangan sampai jenengan gagal paham, mentang-mentang ning Islam kon istighfar kon berjuang kon amal soleh terus penak sing sebelah kono ibadahe seminggu pisan nglakoni apa wae wis ditebus dosane kok penak menurut gitu kan. Nah, boleh kalau kita mau melogika, nak jenengan mau melogika, ojo kok hubungan hamba dengan Tuhan, hamba dengan hamba mawon lho. Nek mboten ngandel, niki berarti mlebune kelurahan apa? Jageran. Ketelan, cobi. Jenengan mangparani Pak Lurah atau njaluk duit sak yuton. Ora karah dikeki jenengan. Kok enak men jenengan teko-teko njaluk gitu kan. Lah lurah rong karon gelem berkorban buat jenengan apa meleh kemudian Tuhan. Yang ada hamba itu yang berkorban untuk Tuhannya bukan dibalik. Ngoten nggih? Enggak ada, bahkan Allah sampai mengatakan kalau kalian wahai manusia yang pertama sampai yang terakhir ditambah jin yang pertama yang sampai yang terakhir berkumpul nyembah aku, sithik wae kemuliaanku ora nambah. Sebaliknya nek kowe kabeh menungso sing pertama lahir nganti tekan sing terakhir, ditambah jin sing pertama nganti tekan terakhir ora gelem nyembah aku, kemuliaanku ora kelong sithik wae. Ini menunjukkan enggak ada ngaruhnya Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan. Yang ada kita harus kemudian memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah sampai Allah mengatakan antumul fuqara ilallah. Kowe kabeh iki wong butuh marang aku. Fakir, kowe kabeh fakir. Jadi nek enten miskin, isore miskin iku fakir. Piyai miskin niku ndek gawean ning mboten nyukupi. Nek fakir wis ra nyambut gawe, ora iso nyukupi gitu kan. Ra nyambut gawe niki bukan berarti males. Gelem ning mboten enten ngoten sing digaweni. Tapi nek pun males niku angel melih nek niku mungkin istilahnya benten melih. Maka yang harus kita pahami ketika Nabi mencontohkan 70 kali, jangan kayak perkataan orang orientalis loh, berarti nabimu njaluk ngapura, berarti nabimu pokean dosa. Boten. Ini pelajaran buat umatnya. Nek nabi itu uswatun hasanah. Nek kakek contoh niku pol-polan. Sematen ugi ketika Nabi mencontohi kita, nek Nabi tahajud niku nganti kakinya bengkak-bengkak, niku bukan berarti jenengan nggih keng ngoten. Tapi nek sanggup nggih sumangga, tapi nek boten, paling boten ngoten lho. Kita itu isin gitu lho, nek lilir jam 2, mosok ya mung tangi terus nguyuh tok turu meneh gitu lho. Kudune nggih wudu, salat tahajud raketan 2 rakaat ditambah witir sito, boten napa-napa. Barangkali kesel tenan gitu kan. Napa meleh nek pun pensiun, longgar,
Mboten ajeng ten pundi-pundi niku lak penak. Jam 2 tangi tahajud wong mengke sekitar jam 4 kurang seperempat niku pun adzan gitu to. Mengke rampung untuk 11 maca Quran sedhilu mengke lak adzan ngoten to. Nah, terus bugai putra-putra alih garwa-garwa, garwane akeh Mas lah, yae gitu kan. Bugai gitu kan terus dijak ning masjid. Mengke ten masjid ngantos suruh, niki judule nek pensiunan nggih, tapi nek jenengan mboten pensiunan nggih, endang mulih yang gawe. Entosi suruh, salat suruh 2 rakaat, kok bali ning omah, tekan omah salat duha, sarapan ya to. Bar niku ngantuk to, film rumiyin sekedhip. Nggih ngantos jam 12 ungu melih, napa resik-resik, napa makani manuk nek di manuk gitu kan. Napa dolan kalih bojone, monggo gitu. Mengke wayah dhuwur, tepung dhuwur melih lancak pitur dinikmati sisa hidup itu sampai kemudian akhirnya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diiringi dengan tadi istighfar. Kalau Nabi nyontoni nganti ping 70 sedina, harusnya kita malu nek mung ping 3. Lha ping 3 bar salat niku astagfirullah 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 terus langsung subhanallah 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 ping 3 ping 5 15 harusnya malu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah akan mengganti buat orang-orang yang bertobat, yaitu pertama akan dihapus dosa-dosanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu adbi sayyi'atal hasanah tamkuha. Ketika orang-orang yang bertobat itu meninggalkan dosa-dosa yang buruknya kemudian diperbaiki dengan yang baik, maka yang buruk itu akan terhapus. Ibaratnya ngeten iki jenengan bayangke gelas, mboten botol nggih saged sih. Niki delala isine banyu bening. Umami niki jenengan iseni banyu kopi. Nek kopi terus saged diunjuk. Banyu napa sing mboten saged diunjuk? Banyu oli ya, oli. Nah, terus kemudian jenengan pun bacot iseni oli. Niku nek jenengan ajeng ngresi isine, misal niki isine 600 mili, jenengan ajeng ngresi isine, ini kan jenengan mesti butuhke luwih saka 600 mili lho. Jenengan grujuke 600 mili, niku mesti jek enek sisa-sisa sing ireng niku. Makanya jenengan ketika sampai jenengan terjatuh pada dosa-dosa besar, hakikatnya kita itu butuh istighfar, butuh amal soleh yang lebih banyak daripada kelakuan jelek dulu itu. Nek biyen ngapunten mendem pisan gitu kan, kudune jenengan ngombe degane ora mung siji. Nek rusak trep gitu dan metu kabeh banyu sing napa terkontaminasi terdaging kita itu. Maka orang yang paham logika itu, maka ketika ini penuh air oli, banyu oli tap-tapan ini. Nah jenengan pengen ngetok ini kan jenengan kan isi dengan banyu bening, maka ini akan keluar. Nah Nabi mengatakan wa'adbil sayyi'atal hasanata tamruha, dan ikutilah semua kelakuan jelekmu itu, dosamu itu dengan kebaikan, agar supaya Allah berkenan menghapus dosamu itu. Nek logikane niku wau, nek niki 600 mili ora terus yo ngetok kene butuh 600 mili, sok-sok luwih akeh. Makanya ketika panjenengan disuwun sholat sehari 5 waktu nganti tekaning mati, niku nggih dalam rangka niku lho Pak. Karena setiap hari kita tuh nggak ngerti jiwa kita atau yang diwakili botol niki bendino niku jenengan isi banyu putih, banyu teh atau banyu oli gitu loh. Kita nggak tahu. Yang tahu nggih jenengan masing-masing. Maka ketika jenengan paham benar kalau isi yang jenengan isikan ini barang yang kurang baik, maka harus jenengan keluarkan dengan cara berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau konteksnya dulu ngapunten pernah ngetokke duit di hal-hal yang tidak berfaedah, ya maka sekarang keluarkanlah uang jenengan nek tesenten niku di jalan yang berfaedah. Nek dulu ngapunten pernah melakukan perzinahan, maka sekarang menikahlah gitu loh. Dan kemudian perbanyaklah urusan dengan istri jenengan itu agar dalam rangka menghapus kelakuan jelek dulu karena kita pernah berzina dulu. Karena jelas dikatakan kalau kita tambahkan yang baik akan dihapus yang buruk. Sampai Nabi SAW mengatakan fi bidi ahadikum shadaqah, dalam urusan hubungan suami istri kamu dengan istrimu ada sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasul, masa iya kita mendatangi istri kita dapat pahala? Kata Nabi, bukankah kamu kalau mendatangi yang haram kamu dapat dosa? Makanya orang yang paham benar, kalau kemudian ngombe ciu sing warnane yo padha putih ngene iki dosa, maka ketika panjenengan kemudian ngerti benar logika tadi, nek berhubungan dengan seorang istri yang sah itu berpahala karena
berhubungan dengan yang enggak sah itu berdosa, maka ketika ngombe misalnya iki isine banyu ciu naudzubillah niku dosa, makanya niki banyu aqua Pak. Jenengan pas wujuk niku jenengan nyuwun pahala dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah kula boten mendem ning kula ngombe banyu putih. Niku setiap teguk jenengan entuk pahala. Ngoten logika. Semata rugi nek jenengan ngertos mangan babi kuwi haram, mangan wedhus balap ning nganggo balap niku nggih haram segawon niku kok. Seksu niku haram itu kan. Maka ketika jenengan mangan wedhus tenanan mboten nganggo balap niku jenengan niatnya adalah karena pengen memasukkan barang halal, menjauhi yang haram, insya Allah setiap potongan dari sate Pak Manto atau sate pudi yang tegak niki enten. Nah niku itu pahala Pak itu loh. Makanya dalam Islam ketika panjenengan ngerti ilmu ngerti rumuse, setiap langkah jenengan, setiap tarikan nafas jenengan, setiap tegukan minuman halal jenengan, setiap suapan makanan halal jenengan itu sakjane berpahala ketika panjenengan nyuwun pahala. Bahkan pada setiap musibah yang kita terima sampai Nabi mengajarkan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah kula mangparingi cobaan, kula nyuwun cobaan iki menjadi wasilah saya dapat pahala dan nyuwun tulung manggentos sing langkung sae. Jadi nek jenengan Pak diseneni bojone entek-entekan kae. Wah, ngene Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah mangparingi pahala kula atas musibah niki, musibah diundang-undangke bojo. Mang goleke gendi sing langkung sae. Mengke gendine padha ning akhlake berubah. Ngoten lho, ampun dicandheki sing lain gitu. Nah, jadi bojone tetep niku, ning ngerti-ngerti bojone ngaji. Terus dalam pengajian niku tema berbakti pada suami. Terus ustadze nang ustadzae ngajari nek karo garwane ampun banter-banter, mengke nek jantungan mati jenengan dadi rondo. Akhirnya terus mboten galak melih. Ngoten gitu. Ampun dicandheki kawin meneh Bu, mboten. Ora wurung rawani kok gitu, rawani gitu. Nggih, pramila niku penting. Dalam semua hal yang baik kita bisa mendapat pahala karena kita tidak memakan atau meminum yang haram atau mendatangi yang haram, maka tentu bahkan dalam urusan musibah yang kita terima itu juga bisa menjadi sebab pahala karena Nabi yang mengajarkan supaya kita meminta pahala. Kemudian terkait pertobatan juga Allah akan mengganti dosanya itu diganti pahala buat orang yang tobat. Jadi cara mbiyen mendemi ping akeh dosane akeh, gandeng wasilah tobat dan dia benar-benar istiqomah dalam tobat, semua dosanya diganti dengan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan. Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang-orang yang bertobat itu adalah orang-orang yang Allah ganti dosa kejelekannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Niku mengke enten kisah Bani Israel zaman dulu seorang pembunuh yang dia membunuh 99 orang. Dia jalan terus pengen tobat. Kemudian dalam perjalanannya ketemu dengan ahli ibadah. Makanya ini catatan jenengan ampun hubungan karo wong sing sregep ibadah. Karena orang yang sregep ibadah belum tentu ahli ilmu. Ngoten. Maka kemudian yang terjadi, tanya dia sama seorang ahli ibadah. Pak, piye Mas? Kula ajeng golek dalan tobat. Kowe ngopo emange? Kula pun mateni wong 99. Wah, wis ra iso nek wong model kaya kowe wis genah dilelem-lelem ke neraka. Akhirnya karena orang zaman itu nek lampah niku sangune pedang. Wis setane mawet itu langsung pedangnya dudut babat bulune mati. Tambah 100. Akhirnya melampah melih Pak Bu. Melampah melih tebih lah barulah dia ketemu dengan ahli ilmu. Di situ kemudian dia bertanya, Pak, piye Mas? Aku main tobat iki carane. Lah dosa apa? Kula niku pun mateni 99. Terus kula kepanggih melih enten piyai kok ditekoki ra penak jawabane. Kula babat pun dadi 100 sakniki. Oh ngono. Ya bisa jadi si alim ini ya batin ya, nek aku ngomong salah ya dibabat ya bisa juga. Makanya jenengan nek mau curhat wonten niku nggih ngomongnya hati-hati. Wong sakniki akeh wong edian salah ngomong mateni wong, salah ngomong mutilasi wong gitu kan. Nganti enek padha-padha tukang bangunan, ngapunten niki jenengan tukang bangunan. Mung nyilih korek lho, koreke
disilih rong dibalekke, dijaluk karo rodok muni-muni sithik, ya sing duwe malah dimutilasi, dibuat ning kali cemani lho, nanti kali dalah lagi sak kaline. Nek kaline gede tekan ngawan dimplok boyo. Lah mboten banjir pas berapa bulan yang lalu juga nanti konangane mergo ten gegere napa dodone enek tato napa Garuda elang napa niku. Oh iki sikae terus bari oh kancane apa nyilih korek ra balekke padahal korek regane piro to Pak 2000 to. Iya to. Nah coba 2000 mateni wong. Nah, bali ten niku melih. Kemudian seorang alim itu kemudian mengatakan, "Mas, Mas. Ning kono kae enek kampung santri, Mas. Wis bismillah yo. Kowe engko nek tekan kono, pokoke kowe mlebu kampung kono, dadi wong apik ning kono, ket kowe tekan nganti kowe mati. Wis aja pikir arep ning ndi. Karena beliau ini melihat kok wong iso mateni sak mono kae iki mesti mergo kekancan karo wong ora cetha. Makanya yang dilihat adalah piye carane kemudian mengganti teman-teman yang jelek dengan teman-teman yang baik. Wis kowe rono, mlaku tekan kono wis ket teko nganti mati aja ngalih-alih sing ngono wae. Akhirnya beliau pun jalan, bener-bener jalan. Panas yo dilakoni, ngelak yo diayahi, luwe yo dinyangis piye carane gitu. Sampai akhirnya gandeng yo tenan panas, tenan ngelak, tenan luwe, bekale entek mati ning dalan. Entekan bekal. Maka ada malaikat rahmat turun, Pak, rebutan. Iki tak tangking, orang aku sing nyangking gitu. Apa kepentingan malaikat rahmat? Logikane kan ngoten. Kudune kan malah wis kok kan mateni wong sono kan gitu. Ternyata malaikat rahmat masih memiliki belas kasihan kepada orang ini. Maka mereka berdebat dan ditengahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis ngene wae, ukuran jarake. Nek langkae luwih akeh menyang tempat sing dia tuju tinimbang langkah sing kudu dirampungi. Dadi nek sing dirampungi niki luwih akeh, maka sing kudu dirampungi niki luwih akeh, maka gawanen malaikat ada. Tapi nek langkahe luwih dawa, artinya sing kudu dirampungi dari sithik, maka gawanen malaikat rahmat. Nah, yang terjadi Pak, Allah dengan maha rahmatnya lagi. Jadi Allah punya malaikat rahmat, malaikat adab, dan Allah juga punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah dengan rahmatnya niku sakjane wong niku langkahe sing kudu dituju cek kurange luwih akeh tinimbang sing wis dilakoni. Tapi karena Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang atas hambanya yang bertobat, niku bumi yang menuju ke arah tempat tobat diolor Pak kali Gusti Allah. Jadi nek Dimas Kanjeng niku tawa-tawa ajeng menggandakan lemah niku ra mungkin iso. Tapi Gusti Allah bisa diolor, digeser. Makanya ketika malaikat dua itu ngukur, malaikat rahmat seneng lho punjul ke arah sono dan kacake ora akeh makmum sak jengkal tok coba. Sak jengkal tapi ya hitungan gitu kan. Kaya jenengan nek napa karo tukang parkir susuke kurang 1000 ya dijaluk. 1000 Pak, 1000 sak yuta nek kurang 1000 ora dadi sak yuta tok. Padahal nek jenengan ikhlas ya jenengan ora bakal dadi wong ra duwe to. Malah sedekah jadi to. Nah, maka yang harus jenengan pahami, Allah tegaskan dan dalil hadis menunjukkan dukungan bahwasanya orang-orang yang berdosa sekalipun senajan tadi butuh banyak untuk menghapus dosanya, tapi kalau dilihat kesungguhannya, jadi misal dienggo ngresiki banyu oli sing ten lebete botol niki ternyata butuhe misal 10 botol, nek misal niki 600 ml butuhe 6 liter, ternyata lagi 2 liter kok panjenengan sedo di atas perjalanan taubat niku, maka semua dosa itu selain dihapus diganti dengan kebaikan. Sebagaimana orang yang mateni 90 songo ditambah siji niku niku wis dosane karo-karuan Mas. Wong mateni siji Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Sapa sing mateni wong beriman sitok ae dengan sengaja gitu kan. Maka dia akan dibalas dengan neraka kekal di dalamnya sitok. Tapi nek kemudian niku 100 tambah karo-karuan. Maka ternyata Allah pun masih mau menerima tobat orang ini ketika orang ini bismillah berjalan menuju sana. Makanya tadi saya sampaikan, ngapunten jenengan yang dulu gawene ngombe barang sing ra bener, sakniki mang leren mang gentos sing ngombe sing bener. Jenengan dulu ngapunten yang makan makanan enggak bener, maka itu jenengan tinggalkan, jenengan ganti dengan makanan sing bener. Jenengan dulu yang kemudian datangi wanita-wanita yang tidak sah berzina, maka saat ini jenengan gentos dengan istri yang halal gitu kan. Jadi nek perlu yo sedina ping 3 wis ra apa-apa gitu kan.
Mau kesel tuh Mas gitu. Yo pripun carane lah gitu. Nah, jamoni gitu kan. Mangke mang tanglet jamune nopo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Adam sendiri pernah dibukakan pintu tobat setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-Nya, lalu dia Allah pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka dalam konteks Nabi Adam, jadi kalau tadi dikatakan Nabi SAW mengatakan inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksaru min sab'ina marrah, niku Nabi beristighfar, maka istighfar niku modelnya macam-macam. Bisa astaghfirullahaladzim, bisa astaghfirullah tok bisa. Kemudian bisa astaghfirullah wa atubu ilaihi bisa. Nah, kalau konteksnya istighfarnya Nabi Adam, maka istighfar beliau pripun? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Istighfarnya Nabi Nuh gimana? Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan hiu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi istighfar itu macam-macam modelnya, dan beberapa model itu ada dalilnya, termasuk Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar pripun, Pak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka. Oh, salah. Allahumma anta rabbi. Terus la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wa'dika mastata'tu abu laka binikmatika alayya. Ya Allah, saya mengakui nikmatmu kepadaku, wa abu bidzambi, dan aku mengakui dosaku yang sudah kulakukan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu disahkan. Banyak macam-macam istighfar, monggo. Nah, mbok pilih ten niku sing jenengan pegang niku kitab dzikir wirid. Di situ ada dzikir pagi, dzikir petang. Nah, dzikir pagi niku bisa jenengan lakukan pada subuh sampai tekani zuhur, bikin petang bisa jenengan lakukan ba'da asar sampai jam 12. Maka Nabi SAW mengatakan orang yang berzikir pagi akan dilindungi sampai petang dari syaitan, orang yang berzikir petang akan dilindungi sampai pagi dari syaitan, akan dijaga dan seterusnya. Termasuk di dalamnya ada perintah atau perintah untuk istighfar juga gitu kan. Sehingga jenengan tinggal ngetut kemawon. Jadi sambil nunggu imam, sambil nunggu temen, mungkin yang jenengan nembe antri obat sambil nunggu obat dan seterusnya, niku bisa diwaca, dikantongi, ten kantong saged, ten tas saged. Nah, jenengan nek maca niku mengke sing kekeki niku entuk transferan pahala. Kan penak to, Pak, Bu. Lah kula sing ngeteri bukune nggih entuk pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kakeknya para nabi, juga memasuki pintu taubat ini, yaitu pada waktu beliau memohon ampunan sekaligus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepada Engkau, dan jadikanlah anak cucu kami juga orang yang berserah diri kepadamu. Jadi niki yang sepuh sing sae ngoten niku. Jadi ndongake ora mung ndonga nggo awake dhewe, tapi nggih ndongake anak putune. Pramila dari Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah nabi-nabi orang Bani Israel. Dari Nabi Ismail lahirlah nabi orang umat manusia, yaitu dari Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi lahirlah anak-anak dari Nabi Ibrahim yang kemudian menjadi para nabi. Sehingga Nabi Ibrahim punya julukan juga sebagai bapaknya para nabi. Pramila nek panjenengan kersa rutin ndongake putra-putra kados napa ingkang dipun lafadzkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 128. Ya mudah-mudahan putra jenengan, putu jenengan dadi lare-lare piyai-piyai ingkang saleh. Nek saleh niku wis genah sugih, ora mungkin orang. Karena orang itu kalau sudah mewakafkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka urusan dunia niku mesti digawe gampang. Soal kemudian cacahe akeh bondone napa mboten niku relatif. Wong-wong niku nek dikei pira-pira niku kurang. Makanya Nabi itu mengatakan kalau ada dua orang pemuda yang kemudian nemu sak gunung emas, maka pemuda yang kedua akan mengatakan pada temannya, menengoh ning kene.
tunggu nono aku tak mlaku rono, barangkali ketemu gunung sing keloro. Itu potret bagaimana manusia niku dhewe pira wae mesti kurang. Semanten ugi makelar kasus niku to, wis entuk 987 miliar gitu kan. Niku jek karepe pengen nglumpukke tekan 1 triliun. Padahal umure wis swidak luwe, cara 980 miliar niku dientekke ya ora karo entek gitu. Tapi ya tetep pengen nglumpukne. Kenapa? Allah sudah mengatakan orang-orang yang kedunyan niku jahat, yaitu jamaah amalan wa adada. Ngumpul-ngumpul ke bondo dan dihitung-hitung terus ra mandek-mandek, kemudian yahsabu anna malahu akhlada. Dia merasa dengan hitungan itu dia akan hidup kekal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa juga beristighfar. Nabi Musa disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143, falamma afaqa qala, ketika kemudian Musa itu sadar, maka dia berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mukminin. Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Jadi kisahnya orang Bani Israel niku jaluk nopo wae, dan dalam penjalukan ini mereka mengatakan, Musa, nek iki dituruti engko aku iman. Begitu jaluk dikei, terus nambah meneh sampai jaluk hidangan sak meja medhuk ke langit. Jadi ora sing kon nandur sing engko dimasak ngoten mboten. Pengen pokoke medhuk ke langit blek. Begitu medhuk kok dipangan. Niku yo dikei. Terakhir sampai minta supaya melihat Allah. Maka begitu kemudian lagi dikenekke sinare, orang-orang Bani Israel termasuk Nabi Musa alaihissalam langsung semaput gitu. Maka begitu mereka kemudian sadar, Nabi Musa langsung kemudian istighfar. Popo wong kenir-kenir iki dadak tak turuti gitu. Makanya panjenengan nek kemudian punya temen, terus lagi mendem naudzubillah. Terus jenengan ngomong, aku leren anggar mbok tukoke sak botol kasih, mboten usah ditukokno. Wis kowe nek gelem tak tukoke aku sak botol, nek gelem nek ora ya wis sak karepmu, aku yang ngandani. Maka yang harus kita pahami, hidayah nggak perlu kemudian ditransaksikan dengan cara-cara seperti itu. Artinya ketika kita mau diajak mawon yang baik, nggak kemudian kita turuti orang itu untuk berbuat yang jelek, baru kemudian menjadi syarat bertobat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 7 ya. Sehingga kandungan hadis ini adalah yang pertama, diperbolehkan bersumpah atas sesuatu untuk memberi penekanan meskipun tidak terdapat keraguan atau kebimbangan bagi orang yang mendengarnya. Jadi misal jenengan pun terkenal sebagai orang yang jujur, ning jenengan pengen menekankan kalau masalah yang jenengan ceritakan ini penting, maka jenengan boleh bersumpah. Kalau memang itu masalah yang besar ya. Nanti soal bab jual beli, Nabi punya larangan khusus buat pedagang sing gampang-gampang bersumpah. Tenan demi Allah, aku kulak mung 2000, tak dol 3000, aku mung juga untung 1000. Tenan demi Allah, ngoten iki mboten asal. Tapi kalau kemudian masalahnya ini penting, misal ahli waris dari seorang mayit berkumpul, kemudian mereka mau membagi warisan, terus kemudian jenengan mireng kalau si mayit ini berwasiat untuk seseorang. Aku wasiat yo Mas, iki tinggalanku iki sepertelune dienggo masjid muslimin Jagran misalnya ngoten. Terus jenengan mireng niku tenan. Maka jenengan marani ahli warisnya pas arep kedum warisan, jenengan mengatakan kepada mereka, demi Allah aku krungu bapakmu ngomong ini. Nah, soalku anak era percaya ya wis ben jarke wae. Tapi yang penting jenengan bisa menyampaikan itu, dan kalau memang diperlukan penekanan dengan bersumpah silakan. Tapi nek wau mung dodolan gombal, dodolan banyu, dodolan es teh jumbo dadak nganggo demi Allah enggak perlu, nggih. Karena nama Allah tidak boleh diucapkan dalam rangka untuk melariskan dagangan. Dan termasuk ciri hari kiamat itu akan jenengan dapati banyak pedagang mudah bersumpah ben dagangane payu, dagangane laris. Tenan demi Allah pulakku semene padahal ora. Nah, maka kemudian kandungan yang kedua dari hadis tadi itu yaitu diperintahkan kepada semua umat untuk bertobat dan memohon ampun, sebab Nabi SAW orang yang berdosa pada masa lalu dan masa depannya telah diampuni. Artinya Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau SAW ya manusia biasa yang mungkin pernah berbuat dosa. Nah kemudian
Sebelum diangkat Nabi, beliau SAW pernah dibelah dadanya dan diambil hatinya, jantungnya, kemudian dibersihkan oleh para malaikat, dibalikkan lagi. Maka beliau tidak punya rasa benci, rasa dendam kepada manusia. Tapi Allah kemudian mengampuni beliau, dan pasca menjadi Nabi Allah jaga agar tidak berbuat dosa di masa depan. Maka beliau pun tetap memohon ampun dan sungguh-sungguh dalam bertobat kepadanya. Sehingga hadis tadi menekankan pentingnya seorang muslim itu untuk selalu senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan jenengan, duit terhadap duit, pokoknya kayak istighfar. Lagi ada masalah atau enggak, banyak-banyak istighfar. Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri, gurunya para ulama pada zamannya banyak orang mengambil ilmu kepada beliau rahimahullah. Itu didatangi orang-orang, ya saya udah nikah nggak punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Kata beliau, istighfar. Ya saya banyak utang, apa yang saya harus lakukan? Istighfar. Ya saya sakit, apa yang saya harus lakukan? Istighfar. Sampai akhirnya murid dekatnya pun bertanya, ya Imam, ini orang-orang banyak pertanyaan, banyak permasalahan bertanya pada jenengan, dan semua jawaban jenengan suruh istighfar. Maka beliau kemudian mengatakan pada muridnya, alam tasma, apa kamu nggak dengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wal banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Apakah kamu enggak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, maka beristighfarlah kalian. Dari istighfar kalian itu kemudian Allah akan mengirim awan yang beriring-iringan yang membawa hujan, yang kemudian turun hujan, yang dari hujan itu kemudian akan menyuburkan tanaman kalian, menyuburkan kebun-kebun kalian, kemudian sungai-sungai kalian jadi mengalir, wa yumdidkum bi amwali wal banin, terus kowe do duwe bondo, duwe anak subur-subur gitu kan, seger-seger, sehat-sehat. Maka ayat itu kata Imam Hasan Al-Basri menjadi jawaban bahwasannya manusia ketika punya masalah pada hakikatnya yang paling baik ketika jenengan bingung mau mengawali permintaan doa jenengan kepada Allah dimulai dari mana, maka mulailah dari banyak-banyak istighfar. Dan saya berkali-kali prakteknya aman Pak. Artinya jenengan daripada ngapunten tekok kalih Habib Fulan atau Kiai Fulan jawane sholawat iki ping 1500, maca iki ping 350 ditambah 17 lakonono iki ngene ngono, itu semua enggak ada dalile. Tapi Hasan Al-Basri jelas-jelas mengutip di dalam Al-Qur'an dan itu benar-benar bisa dilaksanakan dan aman terkendali. Artinya jenengan tidak sedang melakukan atau membaca bacaan yang enggak ada contohnya, bukan, jelas niku enten contone. Kemudian secara faedah insyaallah pasti berfaedah. Ngoten. Jadi jenengan tinggal praktek istighfar. Silakan jenengan pilih ajeng astagfirullah tok entuk astagfirullah wa atubu ilaihi entuk astagfirullahal adzim entuk. Kemudian napa rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ke entuk. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina terus entuk. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina ke entuk. Rabbi firli wa li walidayya ke entuk. Berarti jalo ampun dhewe karo wong tuane nggih entuk. Kemudian istighfarnya Nabi Nuh, Nabi Yusuf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin kok nggih entuk. Kemudian Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin nggih entuk. Sayyidul istighfar nggih entuk. Maka mana yang mudah buat jenengan silakan. Dan termasuk di dalam doa sujud, di situ juga ada doa yang pertama, napa? Subhana rabbiyal a'la. Tok bisa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi angsal. Kemudian subuhun kudusun rabbul malaikati waruh nggih boleh. Kemudian bisa juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli niku nggih ento. Maka mana yang pas, mana yang sesuai dengan jenengan, mana yang jenengan anggap mudah, mana yang jenengan anggap itu bisa memfasilitasi jiwa jenengan untuk kemudian mendapatkan rahmat Allah, maka monggo jenengan pilih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga terakhir disebutkan di sini kandungan hadis tadi, yaitu memperbanyak permohonan ampun dan bertobat. Itu hal yang baik karena seorang hamba tidak akan pernah luput dari dosa dan kesalahan.
Di samping itu hendaklah dia menyadari bahwa tempat kembalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka seorang muslim ketika kemudian mengerti bahwasanya Nabi-Nya Shallallahu alaihi wasallam itu beristighfar minimal 70 kali menurut riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada hadis nomor 13 pada Riyadhus Shalihin, maka tentu harusnya kita berusaha untuk lebih. Dan usaha kita untuk lebih bukan karena kita pengen gagah-gagahan ngumpuli Nabi boten, tapi karena kita menyadari dengan penuh kerendahan hati kalau kita ini manusia yang lebih banyak dosa daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika niku jenengan lampahi kanthi ikhlas lillahi ta'ala, kanthi senang bahagia, maka insya Allah kemudahan-kemudahan akan datang, masalah-masalah yang jenengan hadapi akan terurai, dan kesedihan-kesedihan yang jenengan rasakan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pelan-pelan tapi pasti. Dan ini janji Allah buat orang-orang yang senang berzikir, dan salah satu bentuk zikir adalah banyak-banyak beristighfar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila cekap semanten dengan saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.